Kita saat ini berada di era di mana perubahan terjadi begitu cepat, terutama didorong oleh teknologi digital. Salah satu sektor yang paling terdampak sekaligus paling aktif bertransformasi adalah industri retail. Transformasi digital di dalam sektor ini bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Perubahan perilaku konsumen, meningkatnya ekspektasi terhadap kecepatan dan personalisasi layanan, serta tekanan dari kompetitor digital native telah mendorong retail untuk bergerak cepat. Industri retail perlu melakukan transformasi digital karena berbagai alasan strategis dan operasional yang krusial untuk keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis. Konsumen menginginkan kemudahan. 73% pembeli di Indonesia menggunakan multi-channel, online dan offline, untuk berbelanja. Ini berdasarkan data dari Google dan Bain di tahun 2023. Lalu berdasarkan data Shopee pada tahun 2023, tren mobile shopping meningkat 60%. Transaksi e-commerce dilakukan via smartphone. Toko fisik kalah cepat dengan marketplace seperti Shopee, Lazada yang menawarkan harga yang kompetitif plus gratis ongkir. Pedagang kecil yang tidak adaptif akan kalah dengan yang memanfaatkan e-commerce. Apa yang terjadi jika retail tidak bertransformasi? Mereka akan kehilangan pelanggan, kompetitor yang lebih digital. Biaya operasional membengkak karena inefisiensi dan kesulitan berkembang di pasar yang sudah didominasi pemain berbasis digital. Untuk memahami pentingnya transformasi digital, mari kita lihat perbandingan antara pendekatan konvensional dan digital di industri retail. Kita dapat melihat dari 4 hal. Pertama, dalam riset pasar. Pendekatan lama mengandalkan survei manual yang lambat dan mahal. Sementara itu, pendekatan digital menggunakan data dari website, media sosial, dan transaksi untuk menghasilkan insight real-time dan otomatis. Yang kedua, dari sisi dominasi pasar. Bisnis konvensional terbatas pada lokasi fisik, sedangkan digital mampu menjangkau pasar global dengan e-commerce dan skala pertumbuhan yang lebih cepat. Yang ketiga, soal adaptasi. Cara lama cenderung lambat merespon perubahan, sedangkan pendekatan digital memungkinkan respons yang cepat dengan berbasis data dan pengujian strategi lewat A/B testing. Dan yang keempat adalah interaksi dengan konsumen. Hal ini pun berubah. Dulu hanya terbatas di toko atau melalui customer service. Kini komunikasi bisa berlangsung 24 jam lewat chatbot, media sosial, dan aplikasi. Dan yang terakhir adalah layanan retail digital. Kini lebih fleksibel, personal, dan terintegrasi, bahkan memanfaatkan teknologi seperti AI dan otomatisasi. Transformasi digital menjadi krusial dalam industri retail, salah satunya karena tekanan persaingan dan disrupsi pasar yang terus meningkat. Pemain digital native seperti Tokopedia, Shopee, dan Amazon menawarkan pengalaman belanja yang lebih cepat, personal, dan sering lebih murah. Konsumen kini lebih kritis dan menuntut layanan yang cepat seperti pengiriman instan, royalti, program digital, dan layanan 24 jam. Pergeseran ke e-commerce dan mobile commerce mengalihkan konsumen kanal digital, sementara model bisnis baru seperti live commerce, social commerce, dan D2C menantang model konvensional. Teknologi seperti AI, Big Data, dan IoT juga mengubah cara produk dipasarkan dan dilayani. Pandemi mempercepat perubahan ini, menjadikan digital menjadi kebutuhan utama. Dalam dunia retail saat ini, transformasi digital memunculkan berbagai inovasi dalam rantai pasok yang mengubah cara nilai diciptakan dan disampaikan kepada konsumen. Salah satu bentuk inovasi yang menonjol adalah disintermediation, yang menghapuskan perantara seperti distributor, seller, dan retail pihak ketiga dalam rantai pasok. Dengan mengurangi perantara, perusahaan dapat menurunkan biaya, mempercepat pengiriman produk, serta meningkatkan margin keuntungan. Selain itu, ada model bisnis direct to consumer atau D2C, di mana produsen menjadi langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara. Model ini didukung oleh platform e-commerce, media sosial, CRM, dan digital marketing, memberikan produsen akses langsung ke data konsumen. Sebagai penutup dari topik ini, transformasi digital bukan lagi pilihan, tapi keharusan untuk mampu bertahan dan bersaing. Retail yang gagal beradaptasi akan disrupt oleh pemain yang lebih agile dan kompeten dalam teknologi. Saya Ihwana, sampai jumpa pada topik menarik lainnya.